Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, bicara tentang birokrasi. Kemarin kita sudah sampai pada tipe ideal dari otorita birokrasi, yaitu ada otorita tradisional, otorita karismatik, dan otorita legal rasional. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi kita tentang karakteristik birokrasi. Ya, jadi bicara tentang karakteristik birokrasi ada dua, yaitu yang pertama adalah aktivitas organisasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh. Artinya bahwa bagi setiap pegawai yang duduk di birokrasi itu harus atau hendaknya memberikan kemampuannya secara penuh. Tidak bisa memberikan pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki itu hanya setengah-setengah saja. Jadi tidak bisa dia hanya memberikan sedikit ataupun setengah, tapi harus memberikan seutuhnya, sepenuhnya. Kemudian yang kedua, berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen. Artinya bahwa di dalam birokrasi itu, seperti yang pernah saya sampaikan, ada yang namanya planning, ada organizing, ada activating, dan ada controlling. Jadi di dalam birokrasi itu ada yang namanya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, kemudian pengawasan. Jadi segala sesuatunya yang dilakukan dalam birokrasi itu harus melalui perencanaan yang matang. Ya, apapun bentuk perencanaan yang dilakukan, apakah itu misalnya melalui Renstra, rencana strategis, ataupun melalui visi dan misi yang ada di dalam institusi birokrasi itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Jadi bagaimana misalnya seorang pimpinan, seorang birokrat itu melakukan pengorganisasian terhadap bawahan-bawahannya. Bagaimana dia menempatkan bawahannya pada posisi-posisi yang memang seharusnya dia ditempatkan. Artinya disesuaikan dengan kemampuannya. Sesuai dengan prinsip the right man in the right place, bahwa orang yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat. Ya, kemudian actuating, penggerakan yang ketiga. Jadi bagaimana seorang pimpinan itu menggerakkan bawahan-bawahan yang dimiliki, ya, melalui kemampuannya, melalui kapasitasnya sebagai seorang pimpinan. Jadi seorang pimpinan harus dapat menggerakkan atau memerintah bawahannya itu tanpa harus takut, tanpa harus ragu bahwa memang pekerjaan itu diperuntukkan atau disesuaikan dengan kemampuan si pegawai itu dan sesuai dengan bidangnya atau bagiannya masing-masing. Nah, yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya itu harus selalu diawasi, harus selalu dikendalikan. Kenapa? Karena kalau tidak diawasi, tidak dikendalikan, maka apa yang dilakukan oleh bawahan itu benar atau salah itu tidak akan diketahui. Jadi seorang pimpinan harus dapat selalu mengawasi, bukan tidak percaya 100%, tapi setiap pekerjaan itu tetap harus diawasi. Jangan dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kelemahan dan problema dalam birokrasi. Jadi pada dasarnya ada 5 gitu ya. Menurut Max Weber, kelemahan dan problema dalam birokrasi itu. Yang pertama adalah standar efisiensi fungsional. Artinya seorang Max Weber saja tidak pernah mengatakan apa standar yang tepat untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu sudah efisien. Jadi standar efisiensi itu sampai sekarang belum diketahui oleh Max Weber. Bagaimana standar yang tepat untuk mengatakan bahwa suatu pekerjaan itu efisien atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, penekanan yang berlebih-lebihan terhadap rasionalitas, impersonalitas, dan hierarki. Artinya bahwa di dalam setiap pekerjaan itu terlalu berlebihan terhadap rasionalitas,
terlalu berlebihan terhadap impersonalitas, artinya pekerjaan yang resmi. Kemudian hierarki, artinya selalu saklek, selalu taat dan patuh pada hierarki yang ada di dalam organisasi itu. Maksudnya begini, jadi kalau misalnya dari pimpinan harus ke, misalnya dari A sebagai pimpinan utama, kemudian di bawahnya ada B, kemudian ada C, D, dan seterusnya. Jadi seorang pimpinan kalau berdasarkan birokrasi itu tidak bisa dari A itu langsung memerintahkan ke bawah. Nah ini yang terlalu saklek. Artinya kalau hanya untuk menyuruh atau memberikan perintah yang sebenarnya tidak perlu dilakukan secara birokratis, ya kan bisa saja langsung. Artinya untuk memperpendek jarak, untuk mempermudah jarak dan pekerjaan, sehingga pelayanan yang diberikan, sehingga birokrasi yang dilakukan itu prosedurnya tidak terlalu kaku. Jadi bisa fleksibel. Yang penting adalah tujuannya tercapai. Nah, kemudian yang terjadi yang ketiga adalah, kelemahan yang ketiga adalah penyelewengan tujuan. Nah, ini yang menjadi masalah. Artinya terkadang apa yang menjadi tujuan organisasi, tujuan birokrasi itu harusnya itu yang harus dicapai duluan. Nah, yang kemudian terjadi adalah bagaimana para aparatur pemerintahan ini menyelewengkan tujuan yang seharusnya dicapai. Justru yang ingin mereka capai adalah tujuan mereka secara pribadi, bukan tujuan organisasinya, bukan tujuan pemerintahnya. Itu penyelewengan tujuan. Kemudian yang keempat adalah pita merah atau red tape. Ya, red tape. Jadi terlalu prosedural. Ya, jelimet pekerjaan itu harus sesuai dengan prosedurnya, ya, sesuai dengan apa yang harus dilakukan. A, kemudian ke B, B, dan C, dan seterusnya. Nah, ini yang terlalu berlebihan, red tape. Ya, kemudian yang kelima, gejala empire building. Ya, gejala empire building artinya selalu memperbesar, ya, atau memperbanyak bagian-bagian atau orang-orang yang menjadi anggota atau kepengurusan di dalam organisasi itu. Artinya sebenarnya misalnya untuk pengurusan itu cukup 10 orang, tapi kemudian dibuat jadi lebih, ada 15 sampai 20, ya, sebenarnya yang tidak perlu ditambah-tambah. Misalnya di dalam organisasi itu ada satu divisi atau satu bagian yang sebenarnya hanya membutuhkan 4 orang saja, tapi kemudian ditambah jadi 10 orang, 20 orang. Nah, ini kan berlebih-lebihan, apalagi kalau kemudian melibatkan bahwa ini anaknya, saudaranya, keluarganya harus masuk semua di dalam struktur organisasi itu. Nah, ini yang menjadi termasuk dalam kelemahan dari birokrasi. Kemudian apa yang menjadi permasalahan? Ya, permasalahan birokrasi itu yang pertama pelayanan yang buruk. Nah, ini yang selalu ingin diubah oleh pemerintah. Bagaimana dengan melakukan reformasi birokrasi? Kenapa? Karena tugas pemerintah, tugas birokrasi adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tapi kalau pelayanan ini buruk, menjadi masalah, nah ini yang harus diperbaiki. Kemudian korupsi sampai sekarang masih belum bisa dihapus. Nah, itu yang menjadi PR bagi pemerintah untuk selalu memberantas korupsi, ya, kolusi dan nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah organisasi yang gemuk. Ini hampir sama dengan gejala empire building tadi. Artinya selalu memperbanyak bagian-bagian yang sebenarnya tidak perlu, bagian-bagian yang sebenarnya tidak dibutuhkan, yang seharusnya bisa saja bagian itu disatukan, ya. Misalnya kalau di dalam organisasi kemahasiswaan itu, misalnya atau kepanitiaan itu kan ada bagian publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Kalau ini kemudian dipecah, publikasi sendiri, dekorasi sendiri, dokumentasi sendiri, ini kan sebenarnya tidak penting sangat gitu. Artinya ya kalau bisa disatukan, kenapa harus dipisah jadi 3 bagian yang berbeda? Kalau sebenarnya dari 3 ini bisa jadi 1 gitu. Kenapa harus 1 jadi 3? Nah, ini yang dimaksud dengan organisasi yang gemuk. Kemudian profesionalisme rendah, ya. Nah, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang aparatur negara, seharusnya setiap aparatur negara itu harus bertindak profesional, ya.
Jadi mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, ini yang dikategorikan sebagai tidak profesional. Kemudian inefisiensi dan inefektivitas, artinya tidak pernah mendulukan efisien, tidak pernah mendulukan efektivitas. Bekerja selalu terjadi mubazir, ya tidak efektif. Nah, ini yang juga menjadi persoalan. Kemudian kurang koordinasi atau ego sektoral. Artinya bahwa masing-masing bagian di dalam organisasi itu selalu ingin menonjolkan bahwa bagiannya lah yang paling hebat. Ya, departemennya lah yang paling hebat, divisinya lah yang paling hebat. Padahal yang namanya organisasi itu harus selalu bekerja sama. Ya, tidak bisa bekerja individual atau hanya bagian-bagiannya sendiri. Ya, bahwa kita di dalam satu sistem, satu kesatuan harus selalu saling bekerja sama. Karena antar bagian yang satu dengan bagian yang lain itu kan selalu ada keterkaitan, keterhubungannya. Ya, Anda ingat tentunya yang pernah saya sampaikan, ada yang namanya zoon politikun, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya dia selalu membutuhkan orang lain. Nah, demikian juga dengan organisasi, selalu membutuhkan bagian-bagian yang lain. Jadi tidak bisa kita ego bahwa bagian kita lah yang paling hebat, bahwa divisi kita lah yang paling hebat, departemen kita lah yang paling hebat. Enggak. Ya. Kemudian kebijakan yang tumpang tindih, artinya sudah ada kebijakan satu, kemudian muncul lagi kebijakan satu, atau ada aturan satu, muncul lagi aturan satu. Sementara aturan yang pertama ini tidak dicabut, tapi sudah muncul aturan yang kedua. Seharusnya aturan kedua ini mencabut aturan yang pertama, tapi bukan malah jadi tumpang tindih, malah tidak jelas mana aturan yang harus kita ikuti. Dan ini kan juga yang menjadi permasalahan di dalam birokrasi. Kemudian politisasi dan intervensi politik, artinya yang pernah saya sampaikan bahwa di dalam organisasi pemerintah itu pimpinan tertinggi itu kan adalah dari politik, ya, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, ini kan dari partai, bukan birokrat murni, bukan orang-orang pemerintahan murni. Nah, bisa saja yang terjadi adalah kemudian intervensi dari partainya, dari organisasi si pimpinan tadi, ya, kemudian mempolitisir. Maka kemudian ada aturan yang mengatakan bahwa seluruh pegawai negeri itu harus netral, terutama dalam hal pemilihan umum. Artinya mereka diberi hak pilih tapi tidak boleh memihak, ya, tidak boleh ikut dalam kampanye, ikut dalam partai. Mereka harus netral, ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah culture set dan feudalistik. Ya, jadi tidak pernah meninggalkan setting budaya. Ya, feudalistik, yang bersifat feodal. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam birokrasi. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan birokrasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.